Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan hari Kamis, tanggal 7 April 2022 akan segera kita mulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Nurhidayah dari Seksi Bimas Islam. Kepada Ibu Siti Nurhidayah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني Netnya Pak Biatno dikecilin. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri pada kultum Ramadan hari ini adalah Kepala Seksi Bimas Islam, Haji Zudan Aris SAGMA. Kepada Bapak Zudan Aris, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala jami'i ni'amillah. Assalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu pejabat fungsional dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Gunung Kidul yang kami hormati. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat Allah berupa kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas pada kesempatan ini, dan alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-5 dalam kita melaksanakan bulan Ramadan di tahun ini. Kita semua berharap, berdoa kepada Allah, semoga puasa kita di tahun ini menjadi puasa yang sukses. Puasa yang sukses adalah seperti disampaikan di awal-awal kultum, bahwa setelah puasa kita menjadi orang yang takwa. Inilah puasa yang sukses. Puasa yang mengantarkan kita semua menjadi orang yang berkualitas, lebih takwa dibanding sebelumnya. Nah, untuk mencapai derajat takwa itu, kita semua membutuhkan yang namanya guidance. Kita semua membutuhkan semacam juknis. Kalau kita sebagai ASN di Kementerian Agama ini perlu juknis dalam melaksanakan tugas. Nah, juknis itu kan aturan rinci, aturan yang praktis, segera bisa dilaksanakan. Tentu juknis ini harus sesuai dengan aturan di atasnya, yaitu peraturan menteri, peraturan presiden, undang-undang, undang-undang dasar, dan yang lebih tinggi lagi adalah Pancasila. Begitu juga kita dalam beragama. Tentu kita membutuhkan guidance, membutuhkan semacam juknis itu, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah agar laku kita itu bisa dipandu, bisa terpandu yang namanya juknis atau tadi. Nah, goals akhirnya adalah bagaimana kita semua ini menjadi orang yang berkualitas, lebih berkualitas dari sebelumnya, atau dikatakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa itu bisa kita artikan adalah orang yang taat aturan. Dalam beragama kita taat aturan beragama. Dalam berkeluarga kita taat aturan berkeluarga. Bermasyarakat kita taat aturan bermasyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berlalu lintas kita harus taat aturan berlalu lintas. Demikian juga bernegara, berbangsa. Kita harus taat. Sangat bagus untuk kita semua. Ya, guidance ini adalah karya sang imam, ya. Imam Ghazali. Judul kitabnya adalah Bidayatul Hidayah. Nah, dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita ini menjadi orang yang berkualitas sehingga kita mendapatkan hidayah Allah, kemudian kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, kitab ini membahas proses awal seorang hamba untuk mendapatkan hidayah itu. Juga menjelaskan bagaimana halangan dan rintangan kita dalam mencapai hidayah. Secara garis besar, kitab ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana adab-adab kita melaksanakan taat kepada Allah dalam melaksanakan taatan. Kemudian bagian yang kedua adalah bagaimana kita ini berinteraksi, berhubungan dengan Allah, kemudian dengan sesama manusia, dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk selain manusia.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita ini menjauhi yang namanya maksiat. 3 bagian besar itu yang dikumpulkan kita. Kami hormati, sedikit kami sampaikan terkait dari hidayah, yaitu bagian pertama terkait bagaimana kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke sana, Imam Ghazali menyampaikan bahwa yang namanya perintah Allah itu ada 2 bagian besar, yaitu faraid dan nawafil, fardu dan sunnah. Nah, yang disebut dengan fardu adalah fal fardu ra'sul mal wa bihi tahsulun najah. Yang disebut dengan fardu atau kewajiban-kewajiban kita adalah kalau dalam perniagaan kita bisa samakan dengan sebagai modal utama. Itulah fardu, kewajiban kita. Itu modal utama. Nah, dengan modal utama itu kita bisa meraih yang namanya. Kemudian yang kedua adalah an-naflu wa ar-ribhu wa bihil fawzu bid darajat. Yang kedua adalah sunnah. Di samping fardu adalah sunnah, itulah yang disebut dengan ar-ribhu, untung atau laba, gadi kalau dalam bahasa Jawa. Wa bihi al-fawzu bid darajat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melaksanakan agama itu, kalau ingin kita selamat, modal kita terjaga dengan baik, maka kita harus melaksanakan yang namanya fardu, kewajiban-kewajiban. Tetapi kalau kita ingin untung besar, kemudian meraih derajat yang tinggi lagi, maka kita juga harus melaksanakan nafsu, apa disebut dengan sunnah-sunnah, keutamaan-keutamaan, sehingga kita semua bisa meraih yang namanya derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada di situ disebut adab mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dibahas dalam kitab Bidayatul Hidayah itu secara rinci. Nah, hari ini kita akan menyampaikan adab bangun tidur dulu. Ini sepertinya sepele, tetapi kita kadang melupakan adab bagaimana bangun dari tidur itu. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنَ النَّوْمِ فَاجْتَهِدْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Nah, ketika kita tidur itu ya, itu harus merencanakan jam berapa kita akan bangun tidur. Tidak nekat saja, tapi harus kita rencanakan. Kita harus berusaha bersungguh-sungguh merencanakan kebangunan dari tidur kita itu harus sebelum tulu'ul fajr. Harus sebelum apa? Agar sholat subuh kita tidak ketinggalan dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal yakun awwalama yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Nah, ada 2 pokok di sini dibahas dalam adab bangun tidur itu. Yang pertama adalah kita harus berusaha bangun sebelum fajar. Nah, dengan berbagai cara, mungkin sekarang ada alarm dan seterusnya, setel sebelum subuh dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur itu, maka yang pertama terlintas dalam hati kita, kemudian terucap dalam lisan kita, itu adalah kata-kata zikir kepada Allah. Nah, di sini disebutkan doa begitu bangun dari tidur oleh Al-Ghazali itu panjang sekali. Tapi kita biasanya itu pun sering lupa, biasanya hanya membaca yang pendek itu. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini menurut Al-Ghazali doanya panjang sekali di situ, di bawah bisa dibaca asbahna wa asbahal mulk wal izzatu wal qudratu lillah dan seterusnya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil syahad wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin dan seterusnya, dan masih panjang lagi doanya. Tapi paling tidak ketika bangun tidur itu kita tidak ingat apa-apa kecuali zikrullah. Nah, doa yang sudah kita ingat dan pendek adalah
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini mulai bangun tidur dibahas. Nah, kemudian 5 menit lagi kita sampaikan. Al-Ghazali melanjutkan bahasanya setelah bangun tidur dengan adab dukhulul khila. Adab dukhulil khila. Maaf, adab dukhulil khala. Bagaimana cara adab kita untuk ke toilet? Nah, biasanya ketika tidur kan yang kita bikin terus ke toilet. Itu. Nah, adabnya bagaimana? Nah, di sini disebutkan faida qasadta baital ma liqada'il hajah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Ketika kita akan masuk toilet, maka yang kita lakukan adalah melangkahkan kaki kita itu kaki kiri dulu. Nah, ini juga barangkali sering kita lupakan karena kesusu untuk masuk toilet, selak kebelet, nah, nggak peduli kaki mana yang kita masukkan lebih dulu. Maka harus kita ingat rijlakal yusra, kakimu yang kiri. Wa fil khuruj rijlakal yumna. Ketika keluar, kaki kanan yang kita dahulukan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulih wala tadkhul hasirar ras. Nah, ketika masuk toilet itu juga jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada asma Allah, ismullah, nama Allah, dan juga ismu rasulih, dan juga rasulnya. Kemudian wala tadkhul hasirar rasi. Kita sehendaknya tidak masuk kamar mandi atau toilet itu dengan telanjang kepala. Tapi pakai penutup kepala. Wa qul 'inda dukhul bismillah a'udzubillahi minarr rijsi wan nasi dan seterusnya. Ini a'udzubika minal khubuzi wal khaba'ith. Ini juga tidak boleh kita lupakan. Ya. Selanjutnya wa 'inda khuruji wa 'indal khuruj ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dzini dan seterusnya. Doa ketika keluar dari toilet. Selanjutnya wa yanbaghi ayyu'idkan nabla qabla qada'il hajat. Hendaknya ketika akan masuk kamar mandi sebelum qada'ul hajat, sebelum ritual buang air dan seterusnya. Maka kita adalah menyiapkan keperluan untuk buang air itu. Jangan tergesa-gesa untuk hajat, tapi cek dulu kelengkapannya siap atau belum. Airnya siap atau belum. Jangan-jangan tandon airnya habis. Air bingung, bengok-bengok, dan seterusnya. Maka sebelum saja, kita apakah kelengkapan untuk istinja dan seterusnya itu sudah siap atau belum. Wa alla tasbihi maudhi'i qadha. Kita juga hendaknya tidak istinja dengan air itu fi maudhi'i qadha'il hajah, di tempat kita buang air. Nah, ini menurut Imam Ghazali geser dulu sedikit baru disiram air agar tidak nyiprat kemana-mana. Tapi karena kita sudah kloset, sudah ditata sedemikian rupa, dikonsep sedemikian rupa, tentu itu tidak masalah. Yang penting tidak nyiprat kemana-mana. Kemudian wa antastabri'a minal bauli bit tanahnu wan natri. Ketika mengakhiri buang air kecil atau kencing, maka kita hendaknya tanahnu. Nah, tanahnu itu dehem-dehem, ini tuh adalah untuk ngetes kita biar benar-benar habis. Ya, jangan sampai nanti setelah selesai pakai pakaian lagi, masih dan seterusnya. Maka disunnahkan kita itu tanahnu, dehem-dehem dan seterusnya. Wan natri, natri itu ya pokoknya membuat kencing kita itu sudah habis, diyakini betul-betul habis. Gini Pak Supri itu bahasanya ngurut, nah diurut, diurut dulu, nah, kemudian baru dirujuk dengan air. Wa imraril yad ala asfalil qabid dan seterusnya. Nah, ini kalau di dalam ruangan. Nah, ketika di luar ruangan bagaimana? Ketika terpaksa kita harus buang air di luar ruangan, maka yang harus kita lakukan adalah ini. Di sini ada bahasan, maaf, tutup. Nah, wa in kunta fis sakhra fab'ud an a'yunin nadhirin.
Ketika di ruangan terbuka, maka kita harus mencari tempat yang jauh dari pandangan orang-orang. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Kita juga disayyiakan untuk mencari penutup lah jika ada. Kalau tidak ada, yang penting kita tidak berada di Nah ini, jangan membuka aurat sebelum intiha ila maudhi'il julus, sebelum sampai ke tempat untuk buang air itu. Masih 10 meter sudah cincing dan seterusnya. Nah, ini jangan membuka aurat sebelum sampai tempat buang air. Di rumah juga begitu. Jangan membuka aurat dari kamar tidur sudah cincing, belum sampai kamar mandi. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai membuka aurat sebelum kamar mandi tertutup. Nih, wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudhi'il julus. Wala tastaqbil asy-syamsa walal qamar. Jangan menghadap matahari, bulan dan atau membelakanginya. Wala tastaqbil qiblah wala tastadbirha. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Wala tasfi tinnas. Tidak boleh buang itu di tempat yang biasanya orang-orang itu ngobrol atau bercakap-cakap di situ. Nah, di gardu misalnya. Nah, itu sering dipakai untuk ngobrol, bercakap-cakap. Meskipun dalam keadaan kosong, jangan kencing di situ atau di sekitar gardu itu karena akan mengganggu. Wala tas dan seterusnya adalah wala tajlis fi mutahaddatsin nas au fi dhillihim wala tabul fil ma'ir, jangan kencing di air yang tenang, wala asyaratil musmirah, dan juga tidak di bawah pohon yang berbuah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita catat itu ada banyak sekali itu. Dalam hal buang air saja ada 26 poin yang tentu tidak akan kita sampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Oke. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan sebagian kecil dari semoga kita sepertinya sepele tadi, tapi sebenarnya bukan sepele, sangat penting sekali, harus kita pentingkan. Semoga bermanfaat. Tentu banyak kekurangan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zudan Aris atas materinya. Seperti yang telah beliau sampaikan, semoga puasa kita di bulan Ramadan kali ini menjadi puasa yang sukses, yaitu yang bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.